Oke, Ustaz. Kita mulai, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis dalam masalah pendidikan dan manhaj, karya Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdillah As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis ke-28. Ya. Hadis tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat, Thaifatul Mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah. Ya. Nah, sekarang kita masuk hadis berikutnya. Dan ini sebenarnya menyambung bersambung dengan hadis 28. Hadis 28 menyebutkan ada di antara umat umat Nabi Muhammad sekelompok orang yang tegak menjalankan perintah Allah, tidak membahayakan mereka, orang yang berusaha mencelakakan mereka dan mengisi mereka sampai datang pesan Allah, sampai hari kiamat, dalam keadaan mereka unggul atas orang-orang. Ini golongan yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah. Timbul pertanyaan, seperti apa sifat Golongan mereka, ya kan? Nah, ini Syekh sini menyebutkan hadis berikutnya. Apa hadis yang menunjukkan bahwa sifat golongan selamat adalah yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Berkata Syekh hafizahullah ta'ala, al-hadits at-tasi'u wal 'ishrun, hadis ke-29. An Uthman radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dari Uthman, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dari Uthman ini siapa? Uthman bin Affan. Siapa ini? Khalifah. Sahabat Rasulullah, khalifah yang ketiga, dan dia juga apanya Rasulullah? Menantunya Rasulullah. Dun Nurain. Ya, 2 kali. Pemilik 2 cahaya. Karena Uthman ini yang menikahi 2 anak Rasul. 2 putri Rasulullah SAW. Tapi tentunya tidak digabung ya. Kan kita udah bahas, nggak diharamkan ya. Uthman nikahi ini salah satunya, yang satu meninggal, nikahi lagi saudarinya. Ini Uthman, dan utamanya sangat banyak. Dan akhir hidupnya juga mungkin tragis, tapi itu merupakan keutamaan tersendiri bagi Uthman bin Affan. Ketika Rasulullah SAW sedang naik Uhud, bergoyanglah Uhud. Lalu Rasulullah berkata kepada Uhud, bukit Uhud, tenanglah, sesungguhnya bersamamu ada seorang Siddiq, Umar, dan satu lagi seorang yang syahid. Siapa syahid ini? Uthman. Nah, ini keutamaan tersendiri. Orang mati syahid ini mati mulia, ya, mati membela agama. Dan begitu juga ketika Rasulullah SAW dikunjungi oleh Abu Bakar, Rasulullah SAW beri kabar gembira kepada Abu Bakar berupa surga. Datang lagi Umar, Rasulullah juga memberikan kabar gembira kepada Umar. Lalu datanglah Uthman, minta izin masuk. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Uthman sambil memberitahukan bahwa dia akan mendapatkan musibah di akhir hayatnya, maksudnya mati syahid. Ya. Dia akan mendapatkan cobaan dari Allah sehingga akhirnya dia mati syahid. Ya. Dan itu mati mulia Bapak ya. Kita berharap pada Allah kita semua mati syahid. Ya, dan mati syahid Bapak nggak mesti mati terbunuh. Kalau seorang mati nih, dalam hatinya punya keinginan untuk membela agama Allah, lalu dia ternyata tidak terbunuh, bisa juga dapat mati syahid. Disebutkan dalam hadis sahih, man sa'ala syahadah. Apa dalam lafal hadisnya itu? Man sa'ala syahadah bisidqin ballaghahum manazil syuhada wa in mata ala firasyi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memohon mati syahid kepada Allah dengan jujur,
maka Allah akan memberikan mati syahid kepadanya walaupun dia mati di atas kasurnya. Kalau kita punya niat ini untuk Allah mati syahid, maka kalaupun kita ternyata nggak mati di medan tempur, mati di atas kasur, kita bisa dapat Mati syahid. utama mati syahid. Yang penting kita niatnya jujur. Kalau niatnya jujur, ya, ini seperti banyak para sahabat yang kalau terjun perang berkali-kali mengharapkan mati syahid, tapi matinya di atas kasurnya. Seperti Khalid bin Walid, dia udah berperang kemana-mana mengharapkan syahid di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Ternyata Allah takdirkan dia sakit, lalu mati di atas kasurnya. Dia ketika menjelang meninggalnya dia nangis. Saya sudah ikut pertempuran bersama Rasulullah dalam perang indah ini. Saya juga di zaman Abu Bakar indah ini, zaman Umar ini. Tapi ternyata lihatlah, saya di atas kasur dalam keadaan tidak berdaya seperti ini. Fala namat a'yunul jubana. Fala namat a'yunul jubana. Maka tidak akan tidur mata-mata orang yang pengecut. Tidak akan tidur mata-mata orang pengecut. Entah maksudnya apa ini? Apa maksudnya Jason? Dia orang pengecut tuh susah tidur itu. Itu ungkapan dari Khalid bin Walid ya. Jadi artinya bahwa Pak Khalid bin Walid mengharapkan mati di medan jihad, medan tempur. Ternyata Allah takdirkan mati di atas kasur ya. Insya Allah dia dapat keutamaan syahid walaupun mati di atas kasur ya. Kalau orang itu ilmu kok kan matinya masih dia Pak. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka dia fi sabilillah. Apa fi sabilillah? Di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Di jalan. Maka bapak-bapak keluar dari rumah kalau memang niatnya ilmu ya. Niatnya dalam rangka mencari ilmu, bukan niat dunia ya. Saya keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka itu dianggap fi sabilillah, dianggap jihad ya, sampai kembali ke rumah. Maka menuntut ilmu, mencari ilmu bukan perkara yang remeh bapak. Ini perkara yang mulia. Islam itu bisa tegak karena dua, dengan pedang dan dengan ilmu. Ilmu ya. Pedang artinya dengan jihad. Yang kedua dengan ilmu. Kalau salah satunya hilang ya sudah timpang. Jelas bapak ya? Jelas. Namun kalau untuk zaman sekarang kata para ulama, jihad yang mulia zaman sekarang jihad ilmu. Karena kalau jihad senjata, umat Islam dalam keadaan lemah, nggak bisa kita mau mengharapkan dengan senjata. Sedangkan umat Islam sendiri terpecah belah, ya tidak? Iya. Udah terkotak-kotak terbagi menjadi negara-negara, nggak bisa. Makanya kita lihat di beberapa daerah umat Islam diserang di sini, ya kita nggak berkutik. Kalau kita sebagai rakyat biasa pergi perang, misalkan contohnya ke Palestina sana melawan orang Yahudi, apa yang kita harapkan? Ya kita bukan yang bantu orang Palestina, ngerepotin orang Palestina, ya nggak? Repotin Nggak negara. bisa perang, nggak bisa. Nyampe sana nangis pengen pulang. Ngepotin negara tuh. Iya, ngerepotin. Maka nggak ini ya, kita belum mampu. Ya kita cukup doakan mereka, semoga Allah berikan kekuatan untuk sabar menghadapi serangan orang-orang kafir ya. Jelas Bapak ya. Jadi itu menuntut ilmu. Jadi sekali lagi menuntut ilmu adalah fi sabilillah, maka hendaknya kita bergembira dan bahagia ya. Ketika kita keluar dari rumah kita dalam rangka mencari ilmu, sebenarnya kita sedang jihad. Ya, karena apa? Ilmu inilah apa yang akan bermanfaat untuk nanti agama kita tegak. Karena kalau orang semua muslim malas belajar agama, apa jadinya? Bodoh. Udah merajalela, udah hancur umat Islam. Betul? Betul. Betul kan? Iya. Maka keliru ketika sebagian orang menuduh ahlus sunnah, menuduh salafiyin, itu mereka sibuk ngaji aja. Kapan jihadnya? Ya ada yang sebagian begitu. Apa ini mereka sibuk belajar taklim, daurah, belajar taklim. Kapan jihadnya katanya? Dikiranya kita tuh nggak memikirkan jihad. Yang jadi masalah Bapak, gimana jihad kalau tanpa Ilmu. bisa? Tidak. Bisa kayak Al-Qaeda itu. Iya, mereka jihad tanpa ilmu, hancurin bom sana, bom sini, yang mati orang-orang Islam juga kadang. Ujungnya jahat jadi. Betul. Seperti Imam Samudra dengan lantang itu ditanya bom Senen, Atrium Senen tahun 2000 tuh, awal tahun 2000. Di Senen di bulan Mei kalau nggak salah. Itu kan meledak, yang mati banyak Bapak, bukan orang-orang yang dikatakan orang kafir, orang Cina, karena dia di situ memang banyak orang-orang Cina yang di daerah Senen itu, Senen Jakarta ya. Karena memang itu perbelanjaan milik mereka. Cuma yang berkunjungnya orang siapa? Islam juga pribumi. Nah, ledakan situ. Ketika ditanya, loh, gimana kamu katanya
ngebom ini orang kafir, tapi itu ada juga muslim yang terbunuh. Apa jawaban ini Imam Samudra? Insyaallah syahid. Bermudah-mudahan insyaallah syahid. Jadi yang terbunuh kena bom insyaallah syahid. Bisa bapak kayak gitu dibenarkan? Tidak. Nggak bisa ya, niat baik semata tidak cukup ya. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Kalau jihad tanpa ilmu ya seperti itu, seperti apa Al-Qaeda atau seperti apa Al-ISIS kah, atau seperti apa lagi Jabhat Nusrah dan semacamnya, atau seperti Laskar Jihad dan semacamnya. LJ. Ya kita lanjut bapak. Itu Utsman bin Affan. Kita kembali lagi. Utsman bin Affan ini adalah sahabat yang mulia, dan dalam hadis ini dia mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian, manusia yang baik adalah yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ahlu sunnah adalah sebaik-baik orang. Iya tidak? Berarti ahlu sunnah adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah ini ciri ahlu sunnah bapak ya. Jadi ciri ahlu sunnah bukan cuma membahas masalah bid'ah ya. Jadi kalau sebagian orang anggap ahlu sunnah bahas masalah bid'ah, enggak ya. Kalau memang ahlu sunnah sesungguhnya enggak, mereka ilmu. Loh, berarti enggak bahas bid'ah, bahas juga bid'ah, tapi enggak setiap menu konsumsinya setiap hari bid'ah enggak ya. Kita artinya belajar itu semuanya, Islam secara keseluruhan, akidah, akhlak, fikih, muamalah dan semacamnya, termasuk Al-Quran. Jadi seorang ahlu sunnah adalah orang yang perhatian terhadap Al-Quran. Maka bapak, ini nasihat untuk diri kita, diri saya pribadi dan bapak dan ibu-ibu sekalian, semangatlah mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari Ustaz artinya apa? Misalnya ayat ini turun, jadi kita pelajari. Nanti kita di bawahnya ada penjelasan di sini. Kita pahami, bukan istilahnya kita pahami apa sih maksud ayat ini, Allah turun ayat ini untuk apa sih artinya itu? Atau cuma belajar membaca? Insya Allah ada di bawahnya. Ya, intinya kita harus mempelajari Al-Quran dari segala sisinya ya, dari segi lafalnya maupun maknanya ya, ini akan kita bahas insya Allah. Kita langsung masuk saja. Makna ayatnya jelas bapak ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Ahlus Sunnah adalah sebaik-baik orang, berarti Ahlus Sunnah harus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ini bapak-bapak, mengajar Al-Quran ini termasuk juga sarana dakwah yang sangat efektif ya. Di beberapa daerah ustaz-ustaz kita ini mengajarkan dakwah lewat Al-Quran, dan dakwahnya berkembang. Maka kita harus perhatian masalah Al-Quran. Kalau bisa kita punya yaitu tahfiz, rumah tahfiz kah, atau lembaga apakah, mungkin lembaga apa istilahnya, Yayasan. Al-Quran lah, yang istilahnya untuk mengajarkan Al-Quran itu ya, rumah tahfiz ya, dan semacamnya lah. Untuk TPA betul. TPA ini jangan dianggap remeh bapak ya. Lewat TPA bisa menghasilkan generasi yang ngerti Al-Quran, ngerti Sunnah. Ini yang kita harapkan ya. Maka kita harus serius. Kalau nanti memang sudah Allah takdirkan memiliki, itu harus dikelola dengan baik ya. Ya di sini kata Syekh ini, kita langsung masuk faidahnya atau kandungan dari hadis ini. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Fihi, dalam sabda Nabi ini terdapat kandungan tafadulul ulum, bertingkat-tingkatnya ilmu. Artinya apa? Ilmu tuh ada yang sangat baik, ada yang baik, dan ada yang di bawahnya. Tidak jelas bapak, ilmu itu bertingkat-tingkat ya. Dan di sini Nabi nyatakan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Berarti Al-Quran, mempelajari Al-Quran atau ilmu tentang Al-Quran adalah sebaik-baik ilmu ya. Itu bapak ya. Jadi bertingkat-tingkat. Maka kalau kita nih kita kan waktu kan terbatas hidup di dunia ini. Kita misalkan sudah habis sebagian waktu kita misalkan dalam sehari untuk cari nafkah, sisanya lagi istirahat. Nah, sisanya ini kan ada waktu untuk belajar kan? Maka pelajarilah yang paling penting. Yang paling penting. Jadi kalau memang waktu kita terbatas, pilih yang paling penting. Nanti baru yang di bawahnya. Jelas Bapak ya? Jangan sibuk sama yang tidak terlalu penting lalu melupakan yang sangat penting. Al-Quran penting, ilmu akidah penting. Maka kita dahulukan yang paling penting lalu di bawahnya. Ya, jangan sampai sibuk dengan yang ini, lupakan yang paling penting. Ini termasuk talbis iblis, talbis perangkap iblis. Ya, jadi iblis itu berusaha menjauhkan kita dari jalan yang lurus lewat itu, disibukkan dengan
ilmu-ilmu yang tidak terlalu penting. Contohnya ilmu mantik. Logika. Ya, ilmu mantik, ya dibilang ada manfaatnya ada, tapi nggak terlalu banyak. Jadi kalaupun tidak belajar mantik, Bapak, ilmu mantik itu ilmu apa ya istilahnya? Logika. Bagaimana menyusun ya logika apa sih supaya Ya, kata apa istilahnya apa cara berpikir kita sistematis. sistematis. Ya. Ya. Memang ada manfaatnya, ya tidak? Iya, Ustaz. Ada manfaatnya. Tapi itu dibandingkan belajar akidah, dibelajar tafsir Quran lebih banyak manfaat ilmu akidah, tafsir Al-Quran. Jangan sampai kita sibuk membahas ilmu mantik, apalagi masuk ilmu filsafat yang ada manfaatnya, sehingga rusaklah akal kita, tidak bisa memahami Al-Quran hadis. Ya, jadi kita dahulukan yang paling penting, di bawahnya. Itu faedah pertama. Bertingkat-tingkatnya apa tadi? Ilmu. Ya. Wafihi, lalu dalam sabda Nabi ini juga terdapat keterangan anna afdalal ulumi ta'allumal qur'ani wa ta'alluma ma'aniyal qur'ani wal amala bidzalikal ilmi wal amalu bidzalikal ilmi wa laysal hifdzul mujarrad min fahmil ma'ani. Sesungguhnya kata Syekh, sebaik-baik ilmu yang paling baik, paling utama, yaitu mempelajari Al-Quran dan mempelajari makna-makna Al-Quran dan mengamalkan ilmu tersebut. Nah ini, sebaik-baik ilmu yaitu mempelajari Al-Quran dan mempelajari apa? Maknanya. Kata yang bahasa tadi kan. Jadi bukan cuma cara baca qari'atun, ya itu betul. Bukan cuma itu aja, tapi juga maknanya. Jelas? Bukan cuma sekedar bisa baca dengan bagus, enggak, tapi maknanya juga dipelajari dan juga mengamalkannya. Ini yang paling penting. Setelah kita mempelajari cara mengucapkannya, kita pahami, kita pelajari makna-maknanya, lalu kita amalkan. Jadi itu yang baik itu seperti itu, bukan cuma menghafal ininya, lafalnya, tapi tidak paham maknanya. Jelas Bapak? Karena yang menghafal Al-Quran banyak kan? Banyak. Tapi yang hafal terus paham banyak? Tidak. Sedikit. Apa itu yang dimulai istilah kata Rasulullah, Al-Quran itu hanya di kerongkongannya? Ya itu Khawarij ya. Orang Khawarij mereka hafal Quran juga. Apa lagi? Ustaz? Tapi la yujawizu hanajirahum dalam hadis. Tapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya mereka nggak memahami. Iya, cuman di sini aja, nggak sampai ke hati, nggak dipahami, nggak direnungkan. Nah, itu orang Khawarij. Dan Ahlus Sunnah berbeda dengan Khawarij, Bapak ya. Maka kita semangat mempelajari bacaannya, cara membacanya plus maknanya. Jelas Bapak? Semangat ya. Jadi bukan cuma menghafal saja. Karena kalau sekedar menghafal, Bapak, orang Khawarij hafal Quran juga. Orang-orang Sufi juga hafal Quran. Bersana. Jangan dikira mereka itu cuma sibuk zikir, goyang-goyang kepala, nggak hafal Quran. Hafal Quran. Tapi mereka nggak paham isi Quran. Bahkan tindak tanduk mereka bertentangan dengan Al-Quran. Mereka hafal Quran tapi nggak paham Al-Quran. Kadang mengucapkan perkataan yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya mungkin contohnya Syekh Jamil Zainu pernah berjalan sama orang sufi di suatu belajar bersama dengan orang sufi di suatu masjid. Ketika itu lagi lewat firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Rasul, tidak ada yang tahu perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kata Syekh, ayat ini menunjukkan hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Tidak ada manusia yang tahu perkara gaib. Tiba-tiba orang sufi ini adalah hafal Quran, tapi Syekh ini tahu kok perkara gaib. Padahal itu ayat Al-Quran ditentang dengan apa? Tapi Syekh ini wali fulan katanya tahu perkara gaib. Jadi nggak bermanfaat hafalan mereka. Nah, Bapak. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, jangan cuma ngajarkan anak hafal Quran tapi nggak ngerti apa maknanya, nggak belajar akidah. Karena kalau seperti itu mirip orang sufi, mereka hafal Quran tapi nggak paham maknanya, akidahnya rusak. Apa yang mereka ucapkan bertentangan dengan apa yang mereka hafalkan. Nah, Bapak. Dan keyakinan mereka bertentangan dengan apa yang mereka hafalkan. Rugi, ya tidak? Nanti Al-Quran itu bukannya mendukung mereka, bahkan membantah mereka dari kiamat. Hati-hati. Ya, maka rugi sekali orang yang sudah menghafal, tapi apa yang dihafalkan bertentangan dengan keyakinan dia dan tindak tanduk dia. Maka di sini juga pentingnya pertama
mempelajari ini mempelajari tafsir Al-Quran dan mempelajari akidah. Ya, jangan sampai akidah seorang rusak, padahal seorang hafal Quran tapi akidahnya rusak. Ya. Hati-hati. Kita lanjut nih. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmatinya berkata, yajibu an yu'lama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi radhiyallahu taala anhum ma'ani al-Qur'an kama bayyana lahum alfadhahu. Fa qawlu ta'ala li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim yatanawalu hadha wa hadha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, semoga Allah merahmatinya, wajib diketahui, kata Syekh, wajib diketahui bahwasanya Nabi telah menjelaskan kepada para sahabatnya makna-makna ayat Al-Quran sebagaimana beliau telah menjelaskan kepada mereka lafal-lafal ayat Al-Quran. Saya ulangi lagi, wajib kita ketahui bahwasanya Nabi sudah menjelaskan kepada para sahabatnya makna dari ayat Al-Quran sebagaimana Nabi sudah menjelaskan lafal dari ayat Al-Quran. Masih jelas, Pak? Jadi Nabi menyampaikan tidak kepada umat dengan cara membaca waqilaman roh, jelaskan tidak? Jelaskan kan? Nah, tapi Nabi bukan menjelaskan cara mengucapkannya saja, tapi menjelaskan juga apa? Maknanya, kandungannya. Lihat nih, Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya makna ayat Al-Quran sebagaimana beliau juga menjelaskan kepada mereka lafal-lafal ayat Al-Quran. Faqaulu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Quran. Ini firman Allah ta'ala dalam surat An-Nahl ya, ayat 44. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Quran. Kepadamu ini kepada siapa? Nabi Muhammad. Kami menurunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Allah katakan, saya lagi bahwa kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran ini sudah diturunkan kepada Nabi, lalu Nabi disuruh apa? Menjelaskan kepada umat manusia tentang Al-Quran. Nah, kata Syekh, firman Allah Ta'ala ini yatanawalu hadha wa hadha, mencakup ini dan itu. Maksudnya apa? Artinya Nabi menjelaskan ini dan itu, bukan ini saja tapi itu. Menjelaskan apa? Menjelaskan cara mengucapkannya dan menjelaskan maknanya. Nah, ini Bapak. Jelas ya? Jadi penting nih, belajar Al-Quran bukan cuma belajar bisa bacanya saja, tapi juga harus paham apa yang dibaca, Bapak. Wa qad qala Abu Abdurrahman As-Sulami. Sungguh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata. Abdurrahman As-Sulami ini seorang tabi'in ya. Beliau berkata, telah mengabarkan Abu Abdurrahman As-Sulami tabi'in. Haddatsana alladziina kanu yuqri'una al-Qur'an ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'a. Nah, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang ulama tabi'in, dia berkata, orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami telah menyampaikan kepada kami. Orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami. Siapa yang membacakan Al-Quran kepada kami? Para sahabat ya. Orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami telah menyampaikan kepada kami. Orang yang membaca Al-Quran itu seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan selain keduanya, mereka telah menyampaikan kepada kami bahwa mereka, yaitu para sahabat ya, jika mereka belajar 10 ayat dari Nabi, jika mereka mempelajari 10 ayat yang disampaikan oleh Nabi, maka mereka tidak melewati 10 ayat itu sampai mereka mempelajari apa yang ada di dalamnya, baik berupa ilmu maupun amal. Jadi mereka nggak lewat 10 ayat, misalnya udah belajar dari Nabi membacakan 10 ayat, mereka nggak melewati ayat berikutnya, nggak menambah ayat berikutnya sampai 10 ayat ini
pelajari apa ilmu yang ada dalam 10 ayat itu dan bagaimana mengamalkannya. Jelas Bapak ya. Nah, qalu mereka berkata fata'allamnal Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Maka kami pun mempelajari Al-Qur'an, ilmu dan amal semuanya. Nah, ini yang ideal Bapak. Bagus ya. Bagus begitu. Jadi kita belajar 5 ayat dalam Al-Qur'an, kita Pahaminya apa maksudnya. belum pahami dulu bacanya. Cara baca gimana? Oh begini. Setelah itu kita pahami apa tafsirnya. Nah, setelah kita pahami tafsirnya baru kita Amalkan. amalkan. Nanti kalau udah amalkan, Dakwah. sampaikan. Ustaz, Ya. kalau kita membaca dan mengamalkannya tentu kita menguasai sedikit banyak bahasa Arab. Ah. Ya, syarat. Yang saya pribadi bahasa Arab bahasa Ya, Arab. ya semampunya Pak. Ya artinya kalau memang dengan belajar pada seorang yang ngajarkan tafsir itu aja, yang penting rutin. Ya, Balik maknanya kita baca. ya kayak rutin. Ya kayak misalnya kita belajar seminggu sekali tafsir Jalalain. Misalkan yang kita pelajari 5 ayat. 5 ayat itu kita baca, kita pahami, lalu kita amalkan. Itu udah, insya Allah udah bagus. Saya kadang Ustaz, saya baca terjemahannya, saya apa sih maksud maunya itu. Satu ayat itu saya baca terjemahannya, saya benar-benar kadang saya hafal itu. Kadang berjalan waktu ada kejadian yang menjawab ayat tersebut. Oh, ini maksudnya. Cuma nanti mau dikonfirmasi ke yang ahlinya gitu. Oh iya. Artinya kalau dalam memahami ayat Al-Quran tidak cukup Quran terjemah. Apa ya? Nggak cukup. Kita dalam agama nggak bisa Quran terjemah. Memang Quran terjemah membantu, tapi itu sekedar istilahnya apa ya? Alat supaya kita inilah, istilahnya apa ya? Membuka pemahaman kita secara umum. Adapun secara detail, secara lebih mendalam, Tafsir. perlu lihat tafsirnya. Tafsir. Saya diarahkan teman tafsir atau bari gitu yang bagus. Oh iya bagus. Jadi ulama apa saja? Langsung Ya dia kalau yang disarankan para ulama ya untuk pemula Bapak ya kayak seperti tafsir Yang lain lain, singkat ya. atau misalkan Tafsir Al-Muyassar. apa Tafsir Al-Muyassar. tafsir Al-Muyassar ini udah terjemahnya. Iya. Itu tafsir yang disusun oleh para ulama ahli tafsir di Arab Saudi. Jadi menteri urusan Islam kerajaan Arab Saudi mengumpulkan beberapa ulama ahli tafsir untuk menyusun tafsir dalam satu buku ringkas. Jadi tafsirnya ringkas tapi bisa dipahami oleh orang awam, orang pemula. Itu bagus tuh. Nah, Jadi baca. kalau bapak yang punya kesempatan, waktu dan biaya, beli aja itu. Iya. Itu ya kita baca maknanya kan, tapi kadang-kadang misalnya dari perkataan satu perkataan ada pengertiannya 5, itu kan ahli tafsir. Oh iya. Kita kan cuma baca teksnya aja. Oh iya, makanya gini Pak, kalau kita baca tafsir atau bari mungkin agak untuk pemula agak bingung karena Imam Bersanad. At-Tabari menyebutkan nih para Bersanad. ulama terkait ayat ini ada beberapa pendapat. Jadi kalau untuk pemula jangan kita sibuk dengan berbagai pendapat, satu pendapat dulu aja. Diulang. Jelas Bapak ya. Nanti kalau udah paham Al-Quran dari ayat pertama ayat akhir secara umum, baru kalau kita mendalami lebih lanjut lihat perbedaan pendapat dalam memahami tafsir ini nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pemula satu pendapat dulu aja. Makanya tafsir Muyassar itu cocok untuk pemula. Artinya kita yang penting memahami Al-Quran secara umum. Nanti kalau mau lebih mendalami lagi baca tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir dan semacamnya. Saya itu lebih senang ayat Al-Quran itu kayak berbau-bau astronomi gitu. Jadi pernah saya baca Di perbintangan itu. tafsir Al-Misbah, penjelasan tentang cahaya bintang itu, kecepatannya itu wah luar biasa. Kagum saya dengan orang yang mulai siap menyusun itu. Ternyata cahaya bintang itu yang kita lihat itu cahayanya itu udah berada di ratusan tahun, jutaan tahun yang lalu katanya, baru sampai ke mata kita sekarang. Oh, Saya konfirmasi lagi ke ilmu pengetahuan, masya Allah luar biasa. oh itu artinya menafsirkan Al-Quran dengan istilahnya apa? Ilmu pengetahuan, Sains, iya, sains. Itu kata para ulama harus hati-hati Bapak. Al-Azhar, Karena tafsir ini- Al-Azhar gitu juga. Nggak baca Iya, terjawab Al-Azhar. artinya begini, karena penemuan ini harus ini dulu kadang mereka ini masih berupa Teori. Ya. Teori. belum Hukum. Ya. kalau baru teori hati-hati kita misalkan nafsir ayat Al-Quran teori ini ternyata di kemudian hari teorinya kata ilmuwan salah, berarti orang bisa beranggapan bukan salah, makanya hati-hati untuk masalah Saya ukur. Iya. Iya. Pernah juga saya baca pendapat. Iya, Ya, jangan. kayak gitu. Hati-hati. jangan artinya kita Bisa, cukup bisa bermata dua katanya ini, hati-hati. betul. Kalau Iya. Muyassar itu memang bagus. Ada 5 orang dokter masalah. Iya. Iya, Nah, iya. Jadi kalau untuk pemula Bapak tafsir Al-Muyassar bagus. Selain itu juga tafsir Al-Muyassar ini
lebih Bersih. selamat dari sisi Tidak akidahnya. ya. Karena udah istilahnya udah disaring. Misalkan pendapat ini dalam masalah ayat ini yang dinukil pendapat ulama Ahlus Sunnah. Jelas Bapak. Beda dengan beberapa tafsir. Kadang ada penafsiran dari ulama Mu'tazilah, kadang dari kalangan Asy'ariyah, campur-campur. Kadang ada dari kalangan ulama Sufi. Tapi kalau tafsir biasa itu udah diringkas dan udah disaring. Jadi kalau Bapak memang bisa punya waktu dan biaya untuk beli, lihat ya. Beli. Bisa Murah. Beli cok deh. download di internet. Dan Mati sakit itu. Sakit. Udah ada terjemahannya Iya. itu. 2 jilid atau 1 jilid? Ada yang 2 jilid, ada yang 1 Dua jilid. Nah, Gimana? Hah? Ada 2 jilid. yang Kalau Ah, iya. yang 1 jilid ada. kalau dari Darul Haq 2 jilid ya. Ya, pokoknya Beli. jadi inilah artinya punya program setiap hari misalkan baca 1 ayat, lihat tafsirnya. Oh, gini lah. Dipahami. Kan lumayan tuh gitu kan. Besoknya begitu lagi. Nggak apa-apa, nggak usah kita saya pokoknya sekali baca langsung 2 halaman. Nggak usah, 1 ayat aja tapi kita pahami benar-benar sudah bermanfaat. Pahami, kita amalkan, kita sampaikan. Nah, Lebih sih. itu sebagusnya Pak. Lawan Ya. Ali. Jelas ya. Jadi kita tiru para sahabat. Mereka itu belajar 10 ayat. Nggak melewati 10 ayat ini sampai mereka COD. pahami dan mereka amalkan, baru lanjut ayat berikutnya. Jelas Bapak? Jelas. Bisa gitu ya. Jadi kita nggak usah banyak-banyak membaca tapi kita nggak paham. Dan berikutnya lagi gak diamalkan. Sedikit-sedikit tapi itu dipahami dan dihafalkan. Jelas Bapak? Kita lanjut lagi. Wafihi, lalu berikutnya dalam sabda Nabi tadi, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis ini terdapat kandungan anna khairiyyata muallimil Qur'ani wa muta'allimihi laysat maksuratan ala halin duna halin au zamanin duna zamanin, bal hiya khairiyyatun daimatun fi kulli zaman fi kulli makanin wa zamanin wa ala kulli hal. Bahwasanya kebaikan pengajar Al-Quran dan orang yang belajarnya, kebaikan para pengajar Al-Quran dan orang yang mempelajarinya tidak terbatas pada satu keadaan saja dan tidak terbatas pada satu waktu saja. Akan tetapi kebaikannya terus menerus di setiap tempat, setiap zaman dan setiap keadaan. Nih perhatikan Bapak, kebaikan yang kita dapatkan dengan mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya ini bukan cuma terbatas pada satu keadaan saja atau satu tempat saja, mungkin cuma di Padang saja, enggak. Atau di satu zaman saja, di zaman sahabat, enggak. Kebaikan ini terus menerus di setiap tempat, setiap zaman, setiap keadaan. Jelas? Fahiya khairiyatun fid dunya wa fil barzakhil qabr wa fil akhirah. Nah, ini perhatikan ini. Kabar gembira bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kebaikan tadi, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ini kebaikan di dunia dan di barzakh. Barzakh artinya apa? Dalam kubur. Kubur. Kebaikan yang akan didapatkan di dunia, di kubur dan di akhirat. Bayangkan. Di dunia, kubur dan akhirat. Apa maksudnya? Di sini Syekh menyatakan, yu'akkidu dzalika yusaddiqu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menguatkan demikian, menguatkan bahwasanya kebaikan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya di mana? Dunia, kubur dan di akhirat. Yang menguatkan demikian yaitu sabda Nabi, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak mengimami suatu kaum adalah yang akra. Yang akra itu yang paling Fasih. apa? Paling hafal Al-Quran atau paling bagus bacaan Al-Quran. Oh. Jadi akro ini Bapak maknanya bisa 2. Bisa artinya banyak hafalannya atau paling bagus bacaannya. Jelas Bapak ya? Yang paling pantas mengimami suatu kaum adalah orang yang paling hafal Quran atau paling bagus bacaan Al-Qurannya. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dan Ahlus Sunnah. Kata Syekh ini, fa mauqiful imam mauqifun syarifun wa nabil. Tidak kurang makan. Posisi seorang imam, Terus bohong ini. ini posisi seorang imam adalah posisi yang mulia dan terhormat. Posisi mulia dan terhormat ya. Wa aulan nasi wa haqqum bihim sahibul Quran. Dan orang yang paling pantas dan berhak menjadi imam adalah ahli Quran. Falam yataqaddam ashabul amwali li amwalihim. Orang-orang berharta tidak bisa maju menjadi imam karena harta mereka. Ya tidak? Kalau ada orang kaya, hartanya triliunan, pantas jadi imam? Enggak. Kalau bacanya berantakan apa manfaatnya? Cuma
Cuman Zat, dia maju sendiri Zat. Oh itu deh. Ada tuh. Maju sendiri dengan kepediannya maju sendiri. Mentang-mentang dia terpandang dia maju dulu. Iya, maju dia Zat. Kalau didorong gimana Ustaz? Di ini kan Zat. Nyadarilah siapa kita gitu. Kata Syekh Jawabala ashabul ansabi wal ahsabi li ansabi wa ahsabi. Begitu juga orang-orang yang memiliki kedudukan dan nasab yang baik tidak bisa maju karena baiknya nasab mereka dan kedudukan mereka. Ya tidak. Iya. Siapapun orang punya kedudukan kalau dia nggak bacanya nggak beres, nggak punya hafalan Quran, nggak pantas kan? Ya kan? Wa inna ma taqaddama ashabul Quran li syarifi ilmihim wa rif'ati manzilatihim. Hanya saja yang berhak maju menjadi imam adalah para ahli Quran. Kenapa? Karena mulianya ilmu mereka dan tingginya kedudukan mereka. Ini Bapak. Di dunia sudah Allah muliakan. Kalau ada beberapa orang yang sudah masuk salat jamaah, maka yang berhak maju adalah yang paling bagus bacaannya atau paling banyak hafalannya. Jelas Bapak? Dalam Sahih Bukhari disebutkan fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum qur'anan. Jika sudah masuk waktu sholat, kita misalnya safar nih, perjalanan jauh, berapa orang? Jika sudah masuk waktu sholat, adzanlah salah satu dari kalian. Setelah itu hendaknya yang menjadi imam kalian adalah orang yang banyak hafalan. Berarti ini dimuliakan kan? Nah, ini di dunia, begitu juga di barzakh, di kubur. Apa dalilnya? Insya Allah pada petang berikutnya. Karena makanan sudah pasti. Ya subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau misalnya Ustaz